Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahma. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bacaan surah Al-Fatihah menurut Imam 7, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Tentu di antara para imam-imam 7 ini atau rawi dan rawinya ada perbedaan ragam bacaannya itu. Maka untuk memudahkan cara memahami perbedaan baca ini, kita buat dalam bentuk tabel. Dalam tabel itu kita ada beberapa kolom-kolom. Ada ayat, kemudian ada qiraat atau riwayat, kemudian ada kalimat Qur'aniyah, kemudian ada cara baca, kemudian ada penjelasan. Maka di sini bisa kita lihat sekarang pada ayat 1 dan ayat 2 dari surah Al-Fatihah itu kalimat Qur'aniyahnya apa? Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka di sini bagaimana cara membaca qiraat Imam 7 itu? Semuanya sama cara bacanya. Artinya tidak ada perbedaan. Baik qiraat Nafi' dan rawinya, qiraat Ibnu Katsir dan rawinya, Imam Abu Amr dan rawinya, Imam Ibnu Amir dan rawinya, dan seterusnya. Pada ayat 1 dan 2 ini semuanya cara bacanya sepakat sama. Di penjelasan tanpa ada perbedaan. Kemudian pada ayat ketiga kalimat Qur'aniyahnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana cara baca qiraat para imam-imam 7 itu? Di sini juga sama, tidak ada perbedaan. Cara bacanya sama tanpa ada perbedaan. Maka kalau kita baca, coba baca riwayat As-Susi misalnya, maka di sini cara membacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Riwayat Al-Bazzi misalnya, maka pada ayat ketiga ini juga sama cara membacanya. Kemudian pada ayat ketiga dan keempat, ayat ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin. Nah, pada ayat ketiga dan keempat ini, menurut riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr, kalau membaca diwasolkan ayat 3 dan keempat ini, maka di sini ada perubahan cara membacanya. Cara bacanya berarti namanya idgham kabir. Nah, idgham kabir ini adalah penjelasan idgham kabir itu kalau ada dua huruf yang sama berbeda kalimat, huruf pertama berharokat, huruf yang kedua berharokat juga. Maka cara membacanya di sini, huruf yang pertama disukunkan dulu, kemudian huruf yang pertama itu diidghamkan kepada huruf yang kedua.
Maka kalau dalam surah Al-Fatihah ayat 3 dan 4 ini yang diidghamkan adalah lafaz Ar-Rahim Malik. Ar-Rahim Malik. Nah, di sini ada penjelasan Ar-Rahimi ketika diidghamkan maka mimnya disukunkan. Ar-Rahim Malik. Jadi seperti idgham mithlain. Ar-Rahim Malik. Nah, di sini ada penjelasan tentang kata Malik untuk riwayat As-Susi. Lafaz Maliki itu membacanya tanpa alif. Kalau riwayat Hafiz kan Maliki. Maka ketika membaca riwayat As-Susi ayat 3 dan keempat ini harus diwasolkan. Syaratnya harus diwasolkan, baru dibaca idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, di sini juga ada tambahan membaca huruf ya pada lafaz Ar-Rahim. Di situ boleh dibaca panjangnya dengan 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, atau 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, atau 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, bacaan seperti ini adalah untuk riwayat As-Susi. Kemudian bagaimana dengan qiraat yang lain di dalam membaca ayat keempat ini, khusus pada lafaz Maliki Yaumiddin. Lafaz Maliki, nah, di situ yang ada perbedaan. Saya kasih warna. Jadi yang berbeda di sini adalah lafaz Maliki. Lafaz Maliki ini menurut qiraat Asim dan qiraat Al-Kisai, Imam Asim atau Imam Al-Kisai membaca mimnya lafaz Maliki itu dengan alif. Maliki Yaumiddin, 2 harokat panjangnya. Tapi kalau menurut selain Imam Asim dan Imam Al-Kisai membacanya tanpa alif pada mimnya itu, berarti membacanya Maliki Yaumiddin. Qiraat Nafi membaca Maliki Yaumiddin, tentu dengan rawinya. Waras Qalun itu juga membaca pendek. Di situ ada Al-Baqun, artinya kelompok dari sisa imam yang jumlahnya lebih banyak. Maka di situ yang membaca mimnya pendek Maliki Yaumiddin ada Nafi', Ibnu Katsir, ada Abu Amr dan rawinya, Ibnu Amir dan rawinya, Asim dan rawinya, Imam Hamzah dan rawinya, dan di situ tidak ada alifnya pada lafaz Maliki. Kemudian pada ayat kelima, kalimat Qur'aniyahnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini semua imam atau rawi membacanya tanpa ada perbedaan. Cara bacanya sesuai dengan tulisan itu, tidak ada perbedaan. Kemudian pada ayat ke-6 kalimat Qur'aniyahnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ yang ada petunjuk warna merah, disitulah ada perbedaan.
pada lafaz as-sirat, Kumbul ini adalah rawi dari Imam Ibnu Katsir, membaca lafaz as-sirat, shadnya itu diganti dengan sin, maka bunyinya as-sirat. Maka kalau baca lewat Kumbul, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di mana saja nanti di Al-Qur'an seperti itu. Kalau ada lafaz as-sirat, kalau membaca riwayat Kumbul. Kemudian masih pada ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang kita warnai merah, berarti lafaz as-sirat. Di situ kalimat yang ada perbedaan. Di sini Imam Hamzah, baik riwayat Khalaf atau Khalad, huruf shad pada lafaz as-sirat dibaca isma. Artinya huruf shad itu bunyinya di samping huruf shad juga harus disertai dengan huruf zai. Yang lebih menonjol memang atau yang lebih dominan adalah huruf shadnya. Maka bunyinya isma. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau shad murni kan ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau ismam ini campuran huruf shad dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi makhraj huruf shad itu lebih jelas, baru kemudian disertai huruf zai. Jadi itu ismam, mencampurkan bunyi dua huruf shad dan huruf zai. Itu adalah untuk bacaan qiraat Imam Hamzah, baik riwayat Khalaf maupun riwayat Khalad. Jadi ini untuk ayat 6 ada perbedaan Kumbul, Hamzah, dan yang selain Imam Hamzah dan Kumbul. Di situ adalah ada Nafi', ada riwayat Al-Bazzi, ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Asim, ada Al-Kisai, membacanya dengan shad murni. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi di sini tidak ada perbedaan antara Nafi', Al-Bazzi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim dan Al-Kisai. Baik, ini untuk PowerPoint yang pertama, perbedaan cara baca antara imam-imam itu dari surah Al-Fatihah ayat 1 dan ayat